Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas latihan 5.2 dari buku kurikulum Merdeka Matematika kelas 10. Soal yang pertama, Bonar memiliki dua pekerjaan paruh waktu. Untuk mengantar barang, Bonar dibayar 15.000 per jam. Untuk pekerjaan mencuci piring di restoran, Bonar dibayar 9.000 per jam. Dia tidak dapat bekerja lebih dari 10 jam. Bonar membutuhkan uang sebesar 120.000 rupiah. Berapa jam dia harus bekerja untuk masing-masing pekerjaan? Tuliskan model matematika. Untuk menentukan model matematika dari soal cerita ini, pertama kita lihat dulu di sini ditanyakan berapa jam gitu ya dia harus bekerja. Artinya, pekerjaan Bonar yang dilakukan secara per jam kita misalkan sebagai X dan Y. Misalkan X-nya itu mengantar barang per jam. Y-nya mencuci piring per jam. Jadi, kita bisa tulis 15.000 X, 9.000 Y. Dua pekerjaan ini Bonar lakukan demi mendapatkan uang minimal itu 120.000 karena Bonar butuh 120.000 kan artinya ini lebih besar sama dengan 120.000. Ini kita bisa sederhanakan jadi 15x ditambah 9y ini lebih dari 120. Sederhanakan lagi dengan dibagi 3 jadi 5x ditambah 3y lebih dari sama dengan 4. Ini persamaan yang pertama. Kemudian Bonar itu tidak dapat bekerja lebih dari 10 jam. Artinya ketika Bonar melakukan pekerjaan mengantar barang dan juga mencuci piring, dia itu tidak bisa lebih dari 10 jam. Artinya ketika X ya ditambah Y itu tidak boleh lebih dari 10. Ini persamaan yang kedua. Di mana X-nya itu lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Ini model matematikanya ya. Yang B, apakah model matematika tersebut merupakan sistem pertidaksamaan linear? Jawabannya betul. Karena pangkat tertingginya itu hanya 1. Saya gambarkan grafiknya. Nah, di sini kita buat dulu sumbu kartesius ya. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan untuk menggambar grafik, itu kita ambil pertidaksamaan yang pertama. Di sini kan ada 5x tambah 3y lebih dari 940. Kita rubah jadi 5x tambah 3y sama dengan 40. Kita buat jadi X-nya ketika 0, berarti kan sisa 3Y. 3Y ini sama dengan 40. Maka nilai Y itu sama dengan 40 per 3 atau bisa kita sederhanakan menjadi 13,33. Dan kita rubah Y sama dengan 0, berarti sisanya 5X sama dengan 40. X-nya itu sama dengan 8. Berarti yang pertama kita dapat titik ketika X-nya 0 itu adalah 0,13,33. Nah, titik 0,1333 kan ada di sini. Kemudian ketika Y-nya 0, X-nya 8. Berarti kita dapat 8,0. Titik Y itu ada di sini. Kedua titik ini kita hubungkan seperti ini. Untuk mencari daerah himpunan pertidaksamaan dari 5X tambah 3Y lebih dari sama dengan 40, kita ambil titik 0,0 ada di sini. Kita substitusi 0,0 itu ada ke pertidaksamaan ini. Berarti di sini kan 0 ditambah 0 itu lebih dari sama dengan 40. Kita dapat 0 itu lebih dari sama dengan 40. Ternyata ini sebuah pernyataan yang tidak sesuai atau TS. Kalau pernyataannya itu tidak sesuai, maka arsirannya itu mendekati 0. Nah, seperti ini ya. Jadi arsirannya itu mendekati titik uji 0,0. Ini untuk yang pertidaksamaan yang pertama. Untuk pertidaksamaan yang kedua itu kan X ditambah Y kita rubah lagi jadi sama dengan 10. Ketika X-nya sama dengan 0, maka dapat Y sama dengan 10. Ketika Y sama dengan 0, maka kita dapat X yaitu 10. Kita dapat dari ketika X-nya 0, 0,10. Ketika Y-nya 0, kita dapat titiknya 10,0. 0,10 kan ada di sini titiknya, kemudian 10,0 itu titiknya di sini. Kita hubungkan kedua titiknya seperti ini. Sekarang untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya kita ambil juga titik 0,0 kan di sini. Kita substitusi ke persamaan X tambah Y kurang dari atau sama dengan 10. Berarti di sini kan 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 10. Berarti 0 kurang dari sama dengan 10. Ketika pernyataannya itu tepat, maka arsiran kita itu menjauhi titik percobaan. Ini titik percobaannya di sini ya. Maka kita buat arsirannya itu ke atas ya, menjauhi titik uji coba 0,0. Yang ketiga adalah X lebih dari sama dengan 0. X di sebelah kanan. Berarti
daerah negatifnya itu di sebelah kiri ya. Nah, seperti ini ya, ke kiri gitu. Kemudian Y lebih dari 90, positif kan, Y itu kan ke atas artinya. Berarti untuk daerah negatifnya ada di bawah. Jadi yang tidak terkena asiran itu merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi inilah grafiknya ya. Kemudian tentukan koordinat titik-titik potongnya. Pertama ada titik 8,0. Yang kedua ada 10,0. Terakhir titik yang ada di sini nih. Dengan cara mengeliminasi dua buah persamaan ini ya. Dimana persamaan ini kan 5x ditambah 3y sama dengan 40. Yang kedua x tambah y sama dengan 10. Berarti yang atas kali 1, yang bawah kali 5. Dapat 5x tambah 3y sama dengan 40. 5x tambah 5y sama dengan 50. Berarti negatif 2y ini sama dengan negatif 10. Y sama dengan 5. Kita substitusi. X tambah Y kan sama dengan 10. Berarti X tambah 5 sama dengan 10. Dapat X-nya sama dengan 5. Maka titik potongnya ini yang terakhir adalah X-nya 5, Y-nya 5. Berarti 5,5. Tentukan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Ini ya daerahnya. DHP-nya yang ini. Yang tidak ada arsiran. Yang F, apakah benar bisa mendapatkan uang yang dia butuhkan dengan bekerja mengantar selama 4 jam? Kalau dilihat grafik, mengantar barang kan kita misalkan sebagai X. Berarti titiknya itu kan ada di sini. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari grafik, itu tidak bisa ya langsung kelihatan. Tapi kalau misalkan mau kita buktikan, untuk mengantar barang benar kan dibayar 15.000. Berarti 4 dikali 15.000 itu hasilnya adalah 60.000. Tidak memenuhi ya, karena yang dibutuhkan itu uangnya adalah 120.000. Yang G, apakah benar bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan jika bekerja selama 9 jam? Nah, 9 jam di sini itu kan bebas ya. Bisa saja untuk mengantar barang, bisa juga untuk mencuci piring. Nah, ketika kita lihat di grafik, 9 itu kan ada di sini untuk yang mengantar barang. Ini sudah memenuhi ya. Dia pasti dapat lebih dari atau sama dengan 120.000. Di sini 9, mengantar barang itu kan 15.000 ya. Hasilnya adalah 135.000. Ini memenuhi ya kalau mengantar barang. Sedangkan kalau untuk mencuci piring itu kan 9 kali 9.000. Hasilnya adalah 81.000. Ini belum memenuhi ya. Jadi yang memenuhi itu kalau dia itu bekerja mengantar barang. Soal nomor 2, Nova membeli pupuk dan tanaman untuk kebunnya. Nova memiliki uang sebesar 100.000 rupiah. Setiap kantong pupuk itu harganya 20.000 dan tanaman harganya 10.000. Nova ingin membeli setidaknya 5 tanaman. Berapa banyak tanaman dan pupuk yang dapat Nova beli? Berarti kita misalkan pupuk ini sebagai X dan tanaman ini sebagai Y. Jadi 20.000 X ditambah 10.000 Y itu tidak boleh lebih besar atau sama dengan 100.000. Bisa kita sederhanakan jadi 2X ditambah Y ini kurang dari sama dengan 10. Dan pertidaksamaan yang kedua, di sini itu kan Nova ingin membeli setidaknya 5 tanaman. Artinya tanaman itu kan Y, berarti Y-nya itu harus lebih dari sama dengan 5. Untuk menjawab soal ini kita bisa menggunakan grafik kembali ya. Untuk yang pertama kita cari dulu daerah himpunan penyelesaian dari persamaan. Ya, seperti biasa kita rubah dulu 2x tambah y sama dengan 10. Ketika x-nya sama dengan 0 berarti sisanya y sama dengan 10. Ketika y sama dengan 0 berarti 2x ini sama dengan 10. Maka kita dapat x-nya sama dengan 5. Pertama kita dapat titiknya itu 0,10. Yang kedua kita dapat titiknya 5,0. Berarti 0,10 titiknya di sini, 5,0 titiknya di sini. Kita bisa tarik garis. Dan garis berikutnya itu adalah Y lebih dari sama dengan 5. Titiknya kan di sini nih berarti. Ini garisnya. Karena Y lebih dari sama dengan 5 berarti daerah negatifnya di sini ya. Kemudian untuk daerah 2x tambah Y kurang dari sama dengan 10. Kita coba saja 2x tambah Y kurang dari sama dengan 10. Kita ambil titiknya tetap 0,0 di sini. Berarti di sini 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 10. Ternyata pernyataannya itu tepat. Karena tepat berarti arsirannya itu menjauhi titik 0,0. Kemudian juga lupa ya saya tulis syarat berikutnya itu adalah x itu pasti harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kan daerah negatifnya ada di sebelah kiri.
Nah, ini DHP-nya. Setelah ketemu DHP ini, kan diminta adalah berapa banyak tanaman dan pupuk yang dapat dibeli Nova. Kita substitusi dulu nilai Y sama dengan 5 ke persamaan 2X tambah Y sama dengan 10. Berarti 2X tambah 5 sama dengan 10, maka 2X sama dengan 5. X sama dengan 5 per 2. Jadi Nova bisa membeli tanamannya sebanyak 5, pupuknya itu 2,5. Atau cuma 2 saja ya. Selanjutnya Y sama dengan 6. 2X tambah 6 ini sama dengan 10. Maka 2X ini sama dengan 4. X-nya sama dengan 2. Yang berikutnya ketika Y-nya sama dengan 7. Berarti 2X tambah 7 sama dengan 10. 2X sama dengan 3. Maka X sama dengan 1,5. Atau mungkin hanya dihitung cuma 1 pupuk. Kemudian ketika Y sama dengan 8. 2X tambah 8 sama dengan 10. Maka 2X sama dengan 2. X-nya sama dengan 1. Y sama dengan 9. 2X tambah 9 sama dengan 10. 2X sama dengan 1. X sama dengan 0,5. Ini mungkin nggak beli pupuk ya, jadi hanya beli 9 tanaman. Terakhir, ketika membeli 10 tanaman, 2X tambah 10 sama dengan 10. 2X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0. Berarti banyaknya tanaman dan pupuk yang dapat dibeli Nova, yang pertama itu ada ketika membeli tanamannya 5, maka pupuknya itu 2. Ketika membeli tanaman 6, maka pupuknya 2. Ketika membeli tanamannya 7, maka pupuknya 1 ya. Ketika membeli tanamannya 8, maka pupuknya 1. Membeli tanaman 9, pupuknya 0. Dan yang terakhir ketika membeli tanamannya 10, maka pupuknya adalah 0. Soal nomor 3, Bu Nidi membutuhkan telur ayam dan telur puyuh. Telur ayam harganya 22.000 dan telur puyuh harganya 30.000 per kilo. Bu Dini memiliki uang sebesar 150.000. Karena khawatir telurnya pecah di perjalanan, Bu Dini tidak mau membawa lebih dari 6 kg telur. Apakah Bu Dini dapat membeli 6 kg telur? Berarti di sini telur ayam sebagai X, telur puyuh sebagai Y. Harga telur ayam kan 22.000 X ditambah telur puyuhnya itu 30.000 Y. Ini tidak boleh lebih dari sama dengan 150.000. Kita sederhanakan dulu, 22X ditambah 30 Y kurang dari sama dengan 150. Kita sederhanakan lagi dengan dibagi 2, dapat 11X ditambah 15Y kurang dari atau sama dengan 75. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua itu, Bu Dini tidak mau membawa lebih dari 6 kg telur. Berarti ketika X ditambah Y, Y ini tidak boleh lebih dari dengan 6. Ini jelas X-nya lebih dari sama dengan 0, Y-nya lebih dari sama dengan 0. Pertanyaannya adalah, apakah Bu Dini dapat membeli 6 kg telur? Untuk menjawab soal ini, kita harus membuat grafiknya terlebih dahulu. Pertama adalah 11X ditambah 15Y sama dengan 75. Ketika X-nya sama dengan 0, berarti 15Y ini sama dengan 75. Y ini sama dengan 5. Kemudian untuk Y-nya sama dengan 0, berarti 11X ini sama dengan 75. Maka X ini sama dengan 75 per 11. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 6,8. Maka kita dapat titiknya yang pertama itu 0,5, yang ini 6,8,0. 0,5 berarti saya misalkan titiknya di sini 5, 6,8,0. Misalkan saya taruh titiknya di sini 6,8. Kita tarik garis ya, yang menghubungkan dua buah titik ini. Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua itu X tambah Y sama dengan 6. Ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 6. Ketika Y sama dengan 0, kita dapat X-nya sama dengan 6. Kita dapat titik yang pertama itu adalah 0,6, yang kedua adalah 6,0. 0,6 ada di sebelah sini, dan 6,0 saya misalkan ada di sini. Ketika pertidaksamaannya itu bernilai positif semua variabelnya, dan konstantanya bernilai positif semua, ini DHP-nya kalau misalkan kurang dari itu, daerah negatifnya itu menjauhi titik 0,0 kalau kurang dari. Kalau lebih dari sama dengan 0, itu daerah negatif itu mendekati 0,0. Jadi kalau misalkan di sini saya punya 11X ditambah 15Y, kurang dari atau sama dengan 75. Karena dia kurang dari, itu menjauhi 0,0 daerah negatifnya. Nah, seperti ini. Kemudian yang pertidaksamaan kedua kan X tambah Y
kurang dari sama dengan 6. Ini juga karena kurang dari, berarti hasilnya itu menjauhi titik 0,0. Berarti yang di sini sebagai DHP. Dari sini ke sini, terus dia ke bawah, ini DHP-nya. Pertanyaannya adalah apakah Budi ini dapat membeli 6 kilogram telur? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena di sini itu ada titik 6,0. Nah, jadi dari sini juga sudah kelihatan Budin itu bisa membeli 6 kilogram telur ayam dan 0 kilogram telur puyuh. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.